A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Setia Nugroho. Saya mahasiswa S1 Perawatan Universitas Muhammadiyah Gembong. Di sini saya akan menyampaikan video pengolahan data menggunakan SPSS 25, analisis univariat, uji korelasi, dan uji sekuer. Untuk langkah awal, kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita akan masukkan datanya terlebih dahulu. Kita klik files, lalu import data, pilih yang Excel, lalu cari data yang akan dimasukkan. Tunggu sebentar. Ya, kita sudah masuk. Di sini sebagai contoh, saya akan menggunakan valuable umur. Kita klik analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu ke frequencies. Kita pilih umur, klik tanda panah ini, lalu oke. Bisa dilihat di sini, data menunjukkan bahwa frekuensi ada 7 ibu yang berumur 19 tahun. Ada 3 ibu yang berumur 20 tahun, 3 yang 20 tahun, dan lain sebagainya. Di sini kita juga bisa memasukkan data lebih dari 2 variabel, misalnya dari umur, pendidikan, pekerjaan. Bisa dilihat di sini, dan semuanya masih berbentuk angka ya. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengedit data angka tersebut menjadi kalimat di bagian pendidikan misalnya. Kita ke value, lalu klik titik 3 ini. Untuk value 1 kita isi sebagai SD. Dua isi sebagai SMP, add, 3 sebagai SMA, lalu kita add, dan yang keempat sebagai S1 kita lalu oke. Dan maaf, ini untuk pendidikan. Oh bener ding. Untuk yang pekerjaan, kita edit value 1 sebagai rumah tangga, maaf, value 0 maksudnya. Oke, rumah tangga. Dan value 1 sebagai bekerja. Add. Lalu selesai ya. Lalu di sini karena data HB1 dan HB2 nya belum menunjukkan anemia tersebut apakah ringan, sedang, tinggi atau tidak anemia, maka saya akan menunjukkan bagaimana cara mengedit data tersebut agar bisa dipisahkan. Kita bisa transform record into different variables, lalu kita pilih untuk HB1. Kita namakan HB1. Variable kategori anemia HB1. Lalu kita klik out the new values. Untuk value pertama, range lowest 6.99, kita value 1 add. Lalu untuk yang kedua adalah 7 sampai 8.99,
value kedua, lalu yang dari 9 sampai ke 10.99 value ketiga. Lalu kita ke range yang highest, value keempat. Di highest kita tulis 11. Add, continue. Lalu kita klik change. Kita cek di sini apakah sudah muncul ya. Lalu kita lakukan hal yang sama pada HP yang 2. Keluarkan lebih dulu HP 2, nama HP 2, kategori, untuk labelnya kategori anemia HP 2. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, karena tadi sudah dilakukan jadi datanya sudah otomatis sama ya. Lalu kita langsung continue saja. Oke. Sudah masuk ya ini. Lalu sekarang kita coba untuk menganalisanya. Ini kita keluarkan semua dulu, reset. Kita yang kategori, sebentar. Sebelum itu kita ke variable view-nya dulu. Ini kita hilangkan menjadi 0. Lalu di bagian value-nya kita isi value 1 sebagai anemia, 2 sebagai anemia sedang, 3 sebagai anemia ringan, 4 sebagai tidak anemia. Lalu oke. Kita lakukan hal yang sama di HP 2 kategori. Sebagai anemia sedang, anemia ringan, dan 4 sebagai tidak anemia. Setelah itu mari kita analisis anemia HB1 dari anemia HB2. Oke. Di sini bisa dilihat frekuensinya. Dari HB1 ada 7 orang yang terkena anemia sedang, 16 orang terkena anemia ringan, dan 17 tidak terkena anemia. Totalnya ada 50 orang. Lalu untuk kategori anemia HB2 ada 24 orang yang terkena anemia ringan, lalu ada 26 orang yang tidak anemia. Totalnya ada 50 orang juga dari HB2 ya. Untuk selanjutnya saya akan mencoba uji normalitas data. Kita klik seperti itu, analis, deskriptif statistik, frekuensi. Kita menggunakan umur, statistiknya, dan minimum maksimum. Ini ya sudah, continue. Lalu untuk chartsnya, histograms,
format. Oke. Di sini bisa dilihat data statistik menunjukkan meannya ada 25,10, STD-nya 686, mediannya 24, nya 19, STD-nya sekian. Ada di sini tertulis umur minimum adalah 19 dan maksimumnya adalah 35. Ini juga bisa dilihat frekuensi umur ya. Lalu di sini histogramnya. Di sini histogram menunjukkan bentuk seperti bukit. Artinya distribusi sebarannya normal. Sekarang kita akan coba melakukan uji linear antara berat badan bayi dan berat badan ibu ya. Oke, dari data ini kita bisa lihat deviasi dari linearnya adalah 3745901,343. F-nya adalah 0,862 dan sigma-nya adalah 0,636. Bagaimana data ini bisa disebut linear apabila jika sigma ada di atas 0,05. Nah, jadi ini sigma adalah 0,636 dan 0,636 itu ada di atas 0,05. Jadi bisa dikatakan bahwa data ini linear. Untuk sekarang kita akan mencoba distribusi data normal menggunakan Explore. Kita ke analis, deskriptif statistik, frequencies, lalu kita analis, deskriptif statistik, lalu ke Explore. Kita akan menggunakan contoh umur ya. Ya, benar ya. Jika tadi data yang dilihat itu menggunakan data histogram, yang dimana jika data histogram menunjukkan tanda seperti lonceng ya atau bukit, itu bisa dikatakan normal. Tapi jika kita menggunakan Explore ini, kita akan menggunakan data skewness-nya. Data skewness-nya bisa dikatakan normal apabila data skewness dibagi dengan standar error, maka hasilnya di bawah atau sama dengan 2. Ya, di sini data skewness-nya 0,547 dibagi dengan 0,37, hasilnya 22 ya. Lalu di bawahnya ada data Kolmogorov ya. Karena data Kolmogorov ini kurang valid, jadi lebih baik tidak kita gunakan. Kenapa kurang valid? Karena pada teorinya dikatakan bahwa Kolmogorov ini akan normal jika datanya di atas 0,05. Tapi kenapa di sini tidak kenapa di sini tidak valid? Padahal tadi kita menggunakan dua cara yang tadi bisa valid. Karena data Kolmogorov di aplikasi SPSS ini semakin banyak data yang kita sajikan atau kita masukkan, maka akan semakin tidak valid data Kolmogorovnya. Nah, oleh sebab itu data ini tidak dianjurkan untuk digunakan. Selanjutnya kita akan melanjutkan di tes independen. Pertama kita analyze, lalu compare means, variabelnya diisi 1, yang grouping variabel diisi eksklusif. Aturannya yang di grup 1 0, yang di grup 2 1. Oke, bisa dilihat dari data ada 24 ibu yang tidak masih
eksklusif dan ada 26 ibu yang ASI eksklusif. Mean dari ibu yang tidak eksklusif adalah 10,421 dan standar deviasinya adalah 1,4712. Sedangkan mean yang ibu ASI eksklusif adalah 10,277 dan standar deviasinya adalah 1,3228. Lalu kita ke bawah ke Levenes test for equality of variance. Fisiknya yang atas adalah 0,717 dan yang bawah adalah 0,719. Bagaimana menentukan nilai atas bagaimanakah cara menentukan nilai atas bawahnya? Yaitu jika angka signya lebih besar dari 0,05, maka itu variannya tidak hampir sama atau tidak jauh berbeda. Tapi jika signya ada di bawah 0,05, maka variabelnya jauh berbeda. Jadi karena signya ini semuanya di atas 0,05, berarti variabel antara ibu yang menyusui eksklusif dan yang tidak menyusui eksklusif tidak terlalu berbeda, atau perbedaannya tidak signifikan. Sekian untuk tes independennya. Selanjutnya kita akan mengetes t-test dari B1, yaitu pada pengukuran 1 bulan, dan di HP2 yaitu pada pengukuran ke 6 bulan. Kita ke analis, lalu ke compare means, lalu ke pair simple t-test. Variabel 1 kita isi dengan HP1 atau yang dengan 1 bulan, dan variabel 2 kita isi HP2 yang dengan opsinya sudah sama. Lalu kita klik OK. Di sini terlihat mean pada pengukuran yang 1 bulan adalah 10,346 dan standar deviasinya adalah 1,3835. Sedangkan yang 6 bulan meannya adalah 10,860 dan standar deviasinya adalah 1,0558. Kita dapat korelasinya yaitu 0,707. Lihat di bawah pada sig to tailnya adalah 0,001, berarti itu ada di bawah 0,050. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari variabel yang 1 bulan, pada pengukuran variabel yang 1 bulan dan yang 6 bulan terdapat perbedaan yang signifikan. Sekian untuk yang sampel t-testnya. Mari kita lanjutkan untuk uji korelasi. Pertama, kita klik analis, lalu ke compare means, compare mean ke mean. Analis, correlate ke bivariat. Sini sudah dicantumkan, kita akan mencari variabel antara berat badan ibu dan berat badan bayi. Kita pilihkan. Setelah itu bisa dilihat data korelasinya. Sig to tailnya adalah 0,00. Ya. Ada 3 cara untuk menguji korelasi. Cara pertama yaitu menggunakan p-value, yaitu jika sig to tailnya ada di bawah 0,05, maka ada hubungan antara berat badan ibu dan berat badan bayi. Di sini tertulis bahwa sig to tailnya adalah 0,005, berarti antara berat badan ibu dan berat badan bayi memiliki hubungan. Lalu cara kedua menggunakan tabel produk momen. Pada tabel produk momen, karena di sini ada 50, maka pada tabel produk momennya tercantumkan adalah 0,279. Jika
di atas 0,279, maka antara berat badan ibu dan berat badan bayi memiliki korelasi. Bisa dilihat di sini adalah 0,688. 0,688 itu di atas atau lebih dari 0,279. Maka bisa disimpulkan bahwa antara berat badan ibu dan berat badan bayi memiliki korelasi. Dan cara ketiga yaitu bisa dilihat di sini, korelasi is significant. Ya, bisa dilihat di sini semua bilangannya adalah positif. Jadi bisa disebutkan bahwa semakin berat badan ibu, maka akan semakin berat juga berat badan. Untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang uji square. Pertama kita masuk ke analis, deskriptif, statistik, lalu ke proses. Di sini diisi untuk pekerjaan dan kasih eksklusif. Ke statistik kita isi di square dan risk, lalu continue, lalu ke sales, ke observe dan row, lalu continue. Setelah itu kita pencet OK. Bisa dilihat di tabel antara ibu yang bekerja dan yang tidak bekerja. Antara ibu yang bekerja ada 17 yang tidak ASI eksklusif, yaitu 68%-nya, dan ada 8 orang yang ASI eksklusif, yaitu 32%-nya. Lalu ada 7 orang ibu yang bekerja yang tidak memberikan ASI eksklusifnya. Lalu ada 18 ibu bekerja yang memberikan ASI eksklusifnya, yaitu 72%-nya. Lalu di Chi-square test, di sini bisa dilihat di asymptotic significance-nya adalah 0,011 ya. Di sini tertuliskan bahwa jika ada perhitungan yang di bawah 15, maka hasil ujinya kita harus mencari menggunakan Fisher-Rexer test. Tapi jika lebih dari 0,05 maka jika lebih dari 5 maka kita akan menggunakan continuous selection. Di sini bisa dilihat bahwa asymptotic significance-nya adalah 0,11. Jadi kita akan menggunakan Fisher-Rexer test. Lalu jika dilihat dari data asymptotic significance-nya 0,11 itu di bawah 0,05. Jadi antara ibu yang bekerja dan tidak bekerja itu memiliki kesinambungan. Lalu di risk estimate ada odds ratio dan for cohort. Ya, value-nya adalah untuk odds ratio-nya adalah 5,464 dan for cohort-nya ada 2,429. Ini keduanya biasa digunakan untuk penelitian cross-sectional dan case control. Tapi karena kita akan melakukan penelitian cross-sectional, jadi kita akan menggunakan odds ratio. Ibu yang tidak bekerja punya peluang 5,464 kali peluang untuk menyusui dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.